Kembali kita ke kasus pembunuhan sadis di Jalan Cagak, Subang ya. Jadi kalau kita lihat rumahnya posisi sekarang nih udah berantakannya. Di rumah ini juga ada Yayasan Bina Prestasi Nasional di mana Ibu Tuti ini sebagai ketuanya dan bendaharanya mungkin anaknya nih Amel. Yayasan Bina Prestasi Nasional. Gitu. Tapi sekolahannya ada di tempat lain ya. Gitu. Jadi kalau kita lihat kembali lagi analisa di rumah ini, pada saat pembunuh itu masuk, itu rumah tidak dalam keadaan terkunci. Dan dari katakan pembunuh itu masuk jam 12 sampai jam 6 pagi mereka nampaknya masih santai-santai aja gitu ya. Setelah melakukan pembunuhan. Jadi eh, di sini waktunya cukup panjang ya. Biasanya pembunuh itu habis melakukan eksekusinya dia langsung lari gitu. Jadi apa yang ada saat itu atau dia tunggu 1 jam saja dan target sudah selesai dia langsung lari, nggak menunggu lama-lama di situ aja ya. Jadi apalagi di dalam rumah beresiko tinggi, apalagi apabila masuk ke keluarga yang datang pada malam itu atau pagi itu, jadi bisa diketahui dengan cepatnya ya. Jadi nampaknya ini pembunuhnya sangat berpengalaman sekali dan menguasai medan, dan mungkin juga dibantu oleh pihak-pihak tertentu yang eh, mengamankan dari luar gitu ya, memberikan informasi atau berjaga di luar gitu di jalan atau di sekitar situ. Jadi mereka merasa apa, paling tidak merasa nyaman gitu, tidak segera melarikan diri. Jadi apa, kalau kita lihat semua tidak tidak terkunci. Satu, kedua juga di sini potensi barang bukti juga masih banyak bisa digali ya. Jadi walaupun katakan sidik jari masih udah kabur karena banyak yang disiram air. Jadi mungkin di internet atau di dinding-dinding itu juga DNA masih bisa dapat diketemukan ya. Dan di atap rumah. Biasanya DNA itu kalau di ilmu kepolisian atau kriminologi, DNA itu bisa didapat di mana saja, di karpet saat adanya perlawanan itu, bulu-bulu atau juga rambut pelaku juga berterbangan ke atas gitu, menempel di dinding atau juga di apa internet atas. Jadi dengan sangat mudahnya DNA diketemukan. Akan tetapi cocok nggak dengan ininya, dengan apa DNA para saksi? Nampaknya sampai saat ini belum cocok, belum ada yang cocok ya. Jadi mungkin ini pelaku udah dipastikan pelaku pembunuh bayaran, eksekutornya yang masuk, dan nampak juga agak tenang gitu ya di dalam gitu. Jadi mereka memang sudah biasa ini nampaknya. Nah ini akan berbahaya sekali kalau apabila pembunuh ini masih berkeliaran ya, bebas berkeliaran. Dan kalau kita masih analisa dari rumah juga, itu juga rupanya bak ngandi itu apa, penuh dengan darah ya. Jadi apa, udah nggak bersih lagi airnya, jadi udah bercampur dengan darah. Jadi di situ nampak bak mandi juga digunakan untuk memandikan para jenazah gitu ya, secara cepat, jadi tidak sempat dibersihkan lagi. Tapi otomatis apabila sudah basah sidik jari itu sulit diketemukannya, kecuali dalam 40 jam 48 jam pertama itu apa, pelacakan sidik jari dan juga DNA ke seluruh arah atau di dalam rumah itu difokuskan juga pasti sudah dapat ya. Dan ini nampaknya sudah dilakukan oleh kepolisian karena sejak sebulan setelah terjadi peristiwa itu nampaknya polisi juga sudah jarang datang untuk mencari-cari sesuatu di dalam rumah. Jadi data TKP baik di mobil maupun di rumah dan sekitarnya itu sudah selesai disisir ya. Artinya ada penemuan uang juga katanya di situ sekitar 30 juta tidak diambil oleh pencuri. Ada kalung emas yang jatuh milik Amel mungkin tidak diambil, dan juga HP itu katanya sempat hilang tapi sudah ketemu. Jadi barang-barang perhiasan yang ada di sana tidak ada yang hilang satupun juga ya. Jadi mengindikasikan bahwa pembunuh ini bukan perampok gitu ya. Jadi alibi untuk merampok itu bisa bisa dipatahkan dengan tidak ada barang yang hilang dan mudah memasuki
ke dalam rumah, tidak ada pintu yang rusak, dan juga sidik jari itu yang ada di dalam rumah sudah dipastikan sama dengan sidik jari atau DNA yang ada di mobil Alphard. Jadi kalau lihat situasi sekarang, rumah sudah berantakan seperti ini gitu ya. Jadi sepertinya polisi udah mendapatkan informasi penuh terkait dengan DNA sidik jari yang ada di dalam rumah. Jadi sudah mengabaikan aspek itu, kecuali ada penemuan baru ya, atau bukti fakta hukum lain yang baru. Jadi foto-foto segala macam dari sudut kiri kanan lingkungan. Oh, kita dilihat di belakang itu kan sangat luas sekali ya, masih banyak perkebunan. Kemungkinan juga para pelaku lari lewat belakang sana, juga ada juga mungkin ditunggu oleh rekannya yang ada di nggak jauh di sekitar situ. Jadi nampaknya ini harus dipelajari lagi atau juga diselidiki lebih jauh ya. Oke, sampai itu juga. Dan ini saya pikir dengan cukup 2 episode saja mengenai rumah ini, jadi kita nggak usah menganalisa lebih jauh lagi. Dan selanjutnya kita akan menganalisa orang-orang yang diperkirakan terkait dengan pembunuhan ini ya. Jadi itu masih dugaan aja gitu ya. Sementara kalau kita lihat youtuber sudah mulai nggak sabar gitu ya, berusaha menekan atau memberitakan yang cenderung memojokkan para keluarga ya. Kalau kita, saya pribadi nggak mau ke arah sana, karena fakta hukum dan bukti hukum yang akan menentukan selanjutnya gitu. Kalau hanya reka-reka aja saya nggak mau gitu. Baik, terima kasih.